Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nova Triwidianto, Prodi S1 Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju. Pada video kali ini, topik yang akan saya bahas itu terkait dengan terapi komplementer akupuntur. Nanti saya akan menjelaskan mengenai apa itu terapi akupuntur, bagaimana cara kerjanya dari terapi akupuntur, lalu ada manfaat apa saja yang diperoleh dari terapi akupuntur, lalu juga ada proses dari terapi akupuntur tersebut. Nah, tetapi sebelum kita menuju ke sana, sebelum kita menuju ke pembahasan terkait dengan terapi akupuntur, ini ada beberapa jurnal penelitian terkait dengan terapi akupuntur. Sebelumnya saya akan mengulas sedikit terkait dengan terapi komplementer. Jadi, terapi komplementer ini merupakan terapi kesehatan yang dilakukan dengan tujuan untuk menangani berbagai gejala penyakit dengan teknik tradisional atau yang biasa kita sebut atau biasa kita kenal sebagai pengobatan alternatif. Jadi terapi komplementer ini tidak menggunakan eh, tindakan-tindakan medis konvensional seperti tindakan bedah ataupun obat-obatan konvensional, obat komersial yang diproduksi secara massal. Tetapi biasanya terapi komplementer ini menggunakan berbagai jenis teknik dan obat-obatan herbal. Lalu di sini ada penggolongan atau pengklasifikasian dari terapi komplementer. Yang pertama, ada pengobatan alternatif tradisional, seperti contohnya ada akupuntur, ada terapi homeopati, ada ayurveda, naturopati, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, ada juga pengobatan berbasis sentuhan teknik. Ini bertujuan untuk merelaksasikan otot ataupun sirkulasi darah pada tubuh. Ini bisa kita lakukan dengan cara dengan teknik pijat ataupun tai chi ataupun yoga dan lain-lain sebagainya. Lalu yang ketiga, ada pengobatan berbasis diet dan herbal. Uh, di Indonesia sendiri banyak sekali tanaman-tanaman yang dapat kita manfaatkan sebagai obat herbal, baik yang berasal dari daun, bunga, biji, buah, batang, ataupun akar dari suatu tanaman dengan cara pengolahan tertentu sehingga dapat memperoleh efek terapi pengobatan. Lalu yang keempat ada pengobatan berbasis pengendalian pikiran. Jadi dilakukan dengan mengendalikan pikiran ataupun emosional seseorang. Ini bisa kita lakukan dengan cara menghipnosis ataupun bermeditasi. Nah, selanjutnya yaitu terkait dengan terapi akupuntur. Sejarahnya terapi akupuntur ini merupakan salah satu pengobatan tradisional yang berasal dari Tiongkok, yang mana di sana telah dipraktikkan sejak ribuan tahun yang lalu. Terapi akupuntur ini didasarkan pada gagasan bahwa setiap makhluk hidup itu memiliki energi batin atau yang masyarakat Tiongkok sebut itu sebagai Qi atau energi. Dan energi itulah, aliran energi batin itulah yang menopang kehidupan mereka. Menurut filosofi medis tradisional Cina, keseimbangan Qi atau keseimbangan energi itu sangat penting untuk kesehatan yang optimal. Adanya suatu penyakit ataupun gangguan kesehatan itu terjadi karena sesuatu yang menyebabkan sirkulasi energi yang ada di dalam tubuh itu terhambat. Nah, cara untuk memulihkannya itu
dengan cara menstimulasi kombinasi titik-titik akupuntur atau titik meridian yang ada di dalam tubuh dengan tepat, yaitu dengan cara memasukkan jarum yang sangat tipis pada titik akupuntur yang ada di dalam tubuh. Karena setiap titik yang ada di tubuh itu memiliki hubungan tersendiri dengan penyakit atau organ tertentu. Sehingga dengan kita merangsang titik tertentu, maka penyakit yang berhubungan dengan titik tersebut akan dapat disembuhkan. Nah, lalu bagaimana sebuah jarum yang kecil yang kita tusukkan pada tubuh itu dapat memberikan efek terapi pengobatan? Analogi sederhananya sama seperti kita terjadi sebuah luka. Ketika kita terjadi sebuah luka, maka tubuh akan mengeluarkan nutrisi, akan mengeluarkan energi yang lebih, lalu mengalirkannya menuju pada daerah yang terjadi perlukaan tersebut, sehingga hal tersebut dapat mempercepat proses penyembuhan. Sama halnya seperti dengan teknik akupuntur. Teknik akupuntur ini dilakukan dengan cara menusukkan jarum akupuntur pada titik-titik meridian yang ada di dalam tubuh dengan tepat, dan titik-titik itu terhubung dengan berbagai macam organ yang ada di tubuh. Sehingga dengan kita menusukkan jarum pada titik tertentu, itu akan merangsang tubuh untuk mengeluarkan nutrisi, untuk mengeluarkan energi, dan lalu mengalirkannya pada titik tersebut menuju pada organ tubuh yang terjadi luka. Kurang lebihnya gambaran cara kerja dari terapi akupuntur itu seperti itu. Lalu, ada berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa akupuntur ini dapat membantu untuk proses rehabilitasi stroke, lalu juga dapat membantu mengelola kondisi nyeri, nyeri periode, lalu juga osteoporosis sendi perifer, radang sendi, nyeri neuropatik, nyeri kanker, sakit bahu, sakit siku, nyeri punggung bawah, sakit leher, sakit kepala, migrain, bahkan depresi. Lalu selanjutnya ada proses akupuntur. Jadi proses akupuntur ini yang dilakukan dengan menusukkan jarum ke dalam titik-titik akupuntur, yang mana kedalaman dari jarum tersebut itu bervariasi tergantung dari titik akupuntur yang dituju. Lalu seorang terapis atau tim medis yang melakukan terapi akupuntur akan memanipulasi jarum yang telah ditusukkan, yaitu dengan cara menggoyangkan secara halus atau dengan memutar jarum. Lalu tim medis atau terapis biasanya memberikan variasi, memberikan kombinasi dengan cara memberikan stimulasi panas ataupun stimulasi elektrik pada jarum akupuntur. Lalu setelah jarum ditusukkan kurang lebih selama 10-20 menit, selanjutnya akan dilepas. Pada umumnya saat pelepasan jarum tersebut itu tidak ada sensasi nyeri, tetapi saat penusukan jarum pada titik-titik akupuntur, sebagian orang dapat merasakan sensasi nyeri, tetapi sebagian orang juga mengatakan tidak ada sensasi nyeri sama sekali. Nah, sebagian orang telah merasakan manfaat dari terapi akupuntur tersebut, tetapi tindakan terapi akupuntur ini juga tidak atau belum tentu memberikan efek pengobatan untuk setiap orang. Ketika melakukan terapi akupuntur tetapi tidak ada perubahan dalam dirinya, itu kemungkinan terapi akupuntur tersebut tidak cocok dan disarankan untuk mengganti jenis terapi komplementer yang lain. Nah, demikian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.